Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. salam. Awalnya Apa tuh? piring satu sendok. Oh, iya. Halo, ini kita sama Ihsan. Nanti yang tadi dihapus. Yang mana? Oh iya. Teman-teman, hari ini kita di rumah sakit umum daerah RSUD Hasan Boseiri, Dokter Hasan Boseiri. Itu adalah rumah sakit umum daerah di Ternate Utara. Jadi hari ini sudah hari ke-2 saya di sini. Jadi kemarin dulu, lalu hari Senin ya, hari Senin itu saya ke gym seperti biasa latihan. Jadi saya sudah sekitar setengah jam di gym latihan. Jadi saya latihan beberapa variasi. Latihannya juga tidak fokus, latihan bebas saja. Terus pada saat latihan bicep di sini ya, itu saya angkat beban seperti ini. Dengan bebannya itu mungkin 20 atau 30 kilo, sebenarnya itu ringan. Ringan sih ya, tapi untuk pemula itu berat. Jadi saya angkat, kemudian itu baru pengulangan pertama. Biasanya kan kita main tiga kali ya. Repetisinya itu bisa 10 sampai 10 lebih. Jadi 3 kali pengulangan. Jadi pengulangan pertama sudah. Terus saya lanjut ke pengulangan kedua. Waktu mengangkat itu kan semuanya kena termasuk belakang. Jadi waktu saya ngangkat itu ternyata mengenahnya itu sangat kuat, itu di bagian tulang belakang. Itu terasa kayak seperti patah, bukan patah tapi renggang. Pokoknya sakit sekali. Jadi saya langsung berhenti karena saya pernah mengalami renggang seperti itu kondisi seperti itu sudah 2 atau 3 kali. Beberapa tahun lalu tuh sempat main futsal juga kena seperti itu di bagian belakang. Karena dulu sebenarnya awalnya itu waktu masih sekolah SD kita sering ke kebun. Itu kita pulang dari sana itu kita bawa beban yang jauh lebih berat dari umur. Nah, ternyata itu saya sudah mulai merasakan sakit, sudah pernah terapi tapi tidak sembuh dan masih terasa. Jadi ketika kalau melakukan aktivitas berat, apalagi seperti gym gitu, itu kadang terasa. Nah, selama ini memang tidak terasa, tapi baru terasa. Nah, jadi di hari Senin terus hari Selasa masuk kantor, itu saya putuskan ke rumah sakit ini, rumah sakit umum daerah Hasan Boseiri untuk konsultasi ke dokter saraf. Dan di luar dugaan ternyata dokter bilang harus opname. Jadi saat itu juga harus opname, artinya hari Selasa itu juga harus opname. Saya datang sekitar jam 8 pagi, konsultasi dengan dokter itu sekitar jam 10 karena saking banyak pasien jadi kita harus menunggu antrian. Setelah itu dikasih izin, disuruh opname, itu sudah lepas zuhur. Dan dokter tanya apa mau pulang dulu, beres-beres dulu baru balik. Saya bilang kayaknya langsung masuk rumah sakit. Nanti barang-barangnya biar nanti saya minta bantu orang rumah ngurus. Dan hari itu sebenarnya saya masuk kantor karena saya datang di dokter itu dengan pakaian kantor, saya pakai batik tangan panjang dan necis lah begitu ya, sepatu lengkap. Karena disuruh masuk, ya sudah terpaksa saya masuk.
ke rumah sakit, tapi saya dapat kelas 1 karena golongan PNS-nya. Nah, setelah melapor ternyata kelas 1 penuh. Jadi kita tidak dapat ruangan di kelas 1. Nah, saya dirujuk ke kelas 3 yang ruangannya itu ada 3 tempat tidur. Nah, tapi hari itu kemarin itu dibilangnya penuh, ruangannya masih penuh, jadi nanti bisa baru masuk kita agak sore jam 3 atau jam 4. Jadi terpaksa saya pulang dulu ke kantor, saya ambil barang, kasih tahu orang rumah, begitu. Hanya ya datanglah ke rumah sakit di sore hari. Dan setelah di sore hari, ruangan kelas 1 juga masih tetap penuh. Ruangan VIP ada, tapi saya harus bayar lagi 50% dari biaya yang diklaim oleh BPJS. Jadi ya daripada repot, saya ikut saja di kelas 3 yang 3 tempat tidur 1 ruangan. Nah, ternyata sampai ke sini 3 tempat tidur itu juga penuh. Jadi saya dikasih ruangan yang ini, 1 ruangan 1 tempat tidur. Jadi ya lumayan lah. Fasilitasnya ada AC, tidak ada televisi, kamar mandinya di luar. Tapi tidak apa-apa karena kita sendiri di sini, jadi ya segala sesuatu tidak terpengaruh dengan lingkungan atau orang lain. Oke, jadi ini hari kedua saya di rumah sakit. Keluhannya adalah bagian tulang belakang, bagian bawah ini terasa sakit. Hari pertama saya masuk, kejadian sore Selasa waktu di gym itu sakit sekali. Terus lebih sakit lagi pada saat tidur di malam hari, karena tidak bisa bangun pun harus dengan gerakan tertentu seperti merayap atau pegang dinding atau memerlukan bantuan baru bisa bangun. Besoknya saya ke rumah sakit. Sebelum ke rumah sakit saya beli obat dulu, mengurangi rasa sakit. Akhirnya saya bisa bergerak, bisa bawa mobil dan lain-lain sebagainya, bisa ke dokter di rumah sakit konsultasi. Nah, setelah itu di rumah sakit dokternya bilang kalau minum obat saja tidak bisa, harus terapi. Sudah, saya di sini sekarang untuk mengikuti program dokter. Kemudian selama di sini dari kemarin sampai hari ini rasa sakit sudah berkurang. Jadi saya sudah, kalau mau bilang pulih normal itu 90% lebih aman, alhamdulillah. Nah, yang jadi masalah, saya sudah ronsen, sudah diambil darah juga, jadi belum lihat hasil. Kemungkinan besar besok hasilnya akan keluar. Kita lihat apa yang akan disampaikan oleh dokter dari hasil ronsen dan sampel darah. Obat yang kita terima juga pengurang nyeri, sama ada beberapa obat, saya juga tidak tahu persis obat apa, tapi kita konsumsi saja sesuai dengan anjuran dari dokter. Jadi ini hari kedua sudah sore. Infus masih terpasang, sudah 2 botol. Kita akan melihat lagi apakah besok masih di rumah sakit atau bisa sudah keluar. Tapi prediksi saya mungkin masih besok atau lusa lagi, untuk memastikan kita masih tetap di sini atau kita harus keluar. Jadi saya dapat saran dari teman-teman, dari keluarga untuk berhenti sejenak untuk ke gym, karena olahraga di gym itu berat, kita makan besi, teman-teman biasa istilahnya begitu, karena kita latihannya dengan beban. Rata-rata kita paling dibawa 6 kilo tuh 6 kilo sebelah, 6 kilo sebelah 12 ya. Dan saya maksimal itu paling 40 lebih. Saya tidak bisa main berat lebih dari itu, karena saya latihan tidak menggunakan suplemen. Saya tidak menggunakan suplemen, susu atau lain, tapi yang saya jaga hanya pola makan dengan mengurangi karbo, tapi konsumsi seperti gula, kemudian minyak masih, karena itu ada di kue ada di kacang hijau, ada di itu yang kayaknya susah untuk menahan. Lagi kalau pagi-pagi kita sarapan kan yang ya gitu-gitulah. Nah, jadi tapi karbo yang saya kurangi sama porsinya yang banyak itu dikurangi, supaya jangan menjaga bentuk perut jangan sampai naik. Jadi
Saya masih tetap ke gym, pola makan 50-50 yang bisa saya jaga. Tapi kalau latihan saya rutin. Kecuali kalau benar-benar sibuk, karena beberapa waktu kemarin tuh saya lagi ada pekerjaan kantor, mengurusi RKA keuangan, dan sekarang masih ada pekerjaan lain. Jadi yang terutama perkuliahan saya masih terbengkalai, itu yang saya fokus. Jadi itu ya termasuk yang mengurangi rutinitas di gym. Tapi selama itu tidak ada, saya akan tetap ke gym seperti biasa, karena saya pikir itu adalah satu-satunya jalan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh dalam arti olahraga gitu ya. Karena kalau olahraga lain biasanya itu main futsal atau bola kaki, sama lari atau jalan. Jadi lari mungkin pagi lari berapa kilo atau jalan berapa kilo. Tapi itu kayaknya tidak rutin saya lakukan. Yang paling rutin adalah di gym, karena tempat latihan itu pasti depan kantor. Jadi pulang jam 4 kantor itu saya harus ya bisa ada waktu sehingga beberapa saat sebelum maghrib atau setelah maghrib saya latihan dulu sampai isya gitu ya, atau kadang lepas isya latihan, palingnya sejam lebih lah. Dan ya begitu. Jadi mungkin ya itu yang saya lakukan. Nah, tapi saya masuk rumah sakit juga karena latihan di gym. Nah, mengenai saran tadi apakah harus berhenti ke latihan ke gym, saya akan pertimbangkan, tetapi untuk saat sekarang kayaknya belum. Jadi setelah pengobatan ini selesai, insya Allah kalau sehat, saya coba lagi untuk latihan ringan dulu. Mungkin tidak langsung ke gym, tapi mungkin jalan, lari, atau sit up, push up, atau olahraga lain, untuk merasakan bagaimana tubuh merespon rasa sakit kemarin. Kalau benar-benar sudah hilang, ya sudah sembuh total 100%, mungkin saya akan kembali ke gym lagi. Tapi mungkin saya akan melakukan latihan-latihan yang tidak terlalu terbebani. Jadi artinya berat beban itu akan berkurang, tetapi latihan untuk hanya menjaga kebugaran. Beda kalau orang latihan untuk kontesnya, mereka akan latihan dengan sangat keras, bebannya bertambah berat, dan pola makannya dijaga ketat, dan juga ya semacam itu, karena memang mereka ingin naik kontes. Nah, sekarang saya lihat tidak ada pengumuman mengenai kontes untuk anak-anak gym. Jadi ya sekarang orang latihan mungkin masih di bawah batas. Artinya latihan tidak dengan pola yang berat, tapi segera untuk menjaga kebugaran. Ya, jadi kondisinya seperti ini. Di ruangan ini ternyata ada CCTV di atas sana. Jadi kita tidak bisa ganti baju atau apa, tidak bisa di sini, harus ke kamar mandi. Terus semuanya harus jaga sikap, karena CCTV ini dipasang kemarin menurut orang-orang di sini itu dipasang pada saat COVID. Jadi ruangan ini adalah ruangan bekas pasien COVID-19. Mereka pernah tinggal di sini, entah ada yang meninggal atau hidup, tapi mungkin rasa-rasa ada yang meninggal. Jadi tempat tidur ini pun tertulis COVID-19. Itu juga ada COVID-19 pengadaan tahun 2020. Tapi ini sudah dibersihkan ruangannya, jadi pasien lain sudah boleh masuk. Kita juga menggunakan ini, semalam saya tidur juga nyaman-nyaman saja. Insyaallah mudah-mudahan nyaman-nyaman juga sampai keluar. Dan yang kita bawa ke sini itu paling bekal makanan. Ini ada kopiah buat sholat. Terus ini ada Al-Quran. Ya, ini jimat. Jadi Al-Quran yang tetap kita bawa kemana-mana. Kalau ada waktu kita baca saja. Terus yang temani ada Isan di sini, dia lagi duduk. Terus ada Ira, udah pulang ke rumah. Terus tadi Iyar datang sini jalan-jalan.
karena sekolahnya juga dekat sini, jadi saya minta dia diantar ke sini supaya lepas kangen gitu ya. Oke. Terus itu ada sajadah, ada tas sebelah kanan. Terus makan, kita makan dari rumah sakit, dikasih bubur, dari rumah juga ada, ya segitu. Jadi bagi yang tanya kondisi, nah seperti yang teman-teman lihat di video, alhamdulillah saya sudah sehat, mudah-mudahan cepat pulih 100%, kita cepat keluar, kita melakukan aktivitas, banyak pekerjaan di kantor, karena meskipun di sini saya juga sudah ditelepon oleh pimpinan mengenai beberapa pekerjaan di kantor, di pusat juga mereka sudah tanya beberapa pekerjaan, jadi kita berharap cepat keluar dari sini, kita beraktivitas normal seperti biasa. Dan ya itu saja. Insyaallah nanti kita bikinkan videonya juga kalau sempat, kalau kita sudah keluar dari sini. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua keluarga, teman sahabat yang sudah memberikan dukungan, sudah mendoakan. Saya doakan juga untuk kita semua tetap sehat, ya karena kesehatan itu penting. Dan ada yang bilang kesehatan itu mahal. Kenapa kesehatan itu mahal? Karena untuk biaya sakit itu, biaya tinggal di rumah sakit, apalagi yang tidak punya BPJS, itu bayarnya mahal sekali. Karena kemarin saya mau disuruh nanya oleh dokter tanya dulu punya BPJS atau tidak, saya bilang punya. Dokter bilang ya karena mahal nanti. Jadi kenapa kesehatan itu mahal? Karena untuk mau sehat itu bayar biaya dokter dan biaya sakit, obat dan segala macam itu mahal. Jadi untuk mencari kesehatan itu, menyembuhkan sakit supaya sehat itu mahal. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, dan juga share video saya atau channel saya ucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.